Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di Sagittarius, tepatnya di 28 derajat 27 menit, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan karena kita lihat yang dekat di derajat tersebut adalah termasuk Merkurius yang di 24 derajat yang oposisi dengan Neptunus. Ini membuat T-square dengan bulan di pagi harinya. Di pagi harinya ada T-square dengan kakinya adalah Neptunus dan Merkurius, dan ini di 20 derajat ada Mars di Gemini. Ini lebih pagi lagi bulan oposisi dengan Mars dan membuat sextile dengan Saturnus. Jadi hari ini sebenarnya ya kalau menurut saya, dan ini juga kalau resonate ya, saya harus menekankan kembali dengan contoh saya secara pribadi. Kebetulan saya tidak punya banyak interaksi dengan banyak orang, sehingga energi heavy-nya ini saya tidak terlalu kerasa ya. Tetapi biasanya kalau saya membaca sesuatu yang buat saya tidak resonate ya, tetapi apa yang ada di sini saya bacakan begitu saja, ternyata ada teman-teman yang menyampaikan resonate, sehingga buat saya pribadi apa yang saya baca, walaupun tidak sepenuhnya saya mengerti secara perasaan, tetapi apa yang ada di sini kemudian bisa dimanfaatkan, buat saya itu sudah worth it banget gitu ya. Oke. Jadi energi heavy ini masih kerasa pada hari ini, dan sebenarnya dibawa juga dari kemarin. Jadi ambil hanya jika resonate. Kembali lagi saya ingatkan, yang ada di sini adalah ketika Merkurius dan Neptunus itu oposisi, itu kan sangat bertentangan ya, dua ekstrim. Begitu juga Saturnus dan Uranus juga bertentangan sekali. Mars dengan bulan itu juga, itu dua sisi yang sangat berbeda. Bulan itu feminin dan Mars itu maskulin. Jadi memang pertentangan itu masih dibawa sampai sekarang. Dan bulan, karena bulan juga ikut dalam interaksi yang ekstrim tadi ya, antara bulan sama Mars dan oposisi juga, sehingga energi oposisi ini atau ekstrim itu bisa berbagai area kehidupan. Jadi barangkali kemarin tension membahas sesuatu, maka sekarang masih ada kemungkinan tension membahas sesuatu. Dan bacaan kemarin itu kan sebenarnya kesimpulannya adalah kita jauh lebih mudah untuk berkonfrontasi daripada menarik diri dari situasi chaos tersebut dan berdiri atau meletakkan diri, memposisikan diri lebih tinggi daripada pertentangan tersebut. Karena kalau kita mendengar kata-kata langsung, apalagi ya, atau kita membaca teks yang langsung mengenai hati kita, itu kan memang kita pasti akan terlibat secara emosi. Jadi untuk kita bisa memberi jarak dengan emosi tersebut kan agak sukar ya. Tapi memang ada dua hal sih. Nomor satu adalah ketika kita mampu menarik diri kemudian memberi jarak, maka kita bisa menggunakan ini sebagai sarana atau fasilitas untuk kita memahami situasi lebih luas, sehingga kalau kita memahami situasinya ini, maka kita akan lebih bijak menentukan arah ke depan. Tapi di lain pihak, saya juga sering menemukan bahwa konfrontasi yang tidak dihindarkan, kalau kita ambil skala yang lebih besar peperangan, itu kan kadang kita memang
suka tidak suka itu harus terjadi ya. Dan peperangan itu seberapapun kita sangat menghindarkan diri dari untuk semua hal, karena collateral damage-nya itu adalah orang-orang yang tidak bersalah ya, innocent people will get hurt. Itu kan sakit mendengarkannya, dan ini juga kita bisa bawa ke konteks yang lebih kecil ketika setelah apapun yang menjadi pertengkaran atau peperangan tanda petik terjadi, pasti kan ada pihak yang terlukai. Selalu butuh upaya besar untuk mengembalikan menjadi baik-baik saja, dan bahkan ada kemungkinan tidak pernah menjadi baik-baik saja kembali ya. Dan buat beberapa orang yang innocent, situasi tersebut bisa menjadi begitu berat, traumatis, dan dibawa hingga sepanjang hidupnya dia ya. Jadi kadang-kadang fatal juga, namanya juga perang tanda petik ya. Nah, jadi saya secara pribadi tidak bisa mengatakan seharusnya bagaimana, karena kemarin kan saran saya adalah untuk mundur karena pemikiran tidak ingin mengakibatkan ada hal yang luka. Tetapi saya juga paham bahwa kadang-kadang yang namanya pertentangan itu harus terjadi dan menghasilkan satu hal yang baru, seperti from impossible menjadi possible, colliding ya, colliding yang membentuk satu hal yang baru sama sekali. Jadi saya mengambil 29 derajat Sagittarius, ini tempatnya bulan. Jadi setelah 29 derajat Sagittarius ada 30 derajat Sagittarius dan 1 derajat Capricorn di sini. Tapi anyway kita baca ya. Jadi kalau 29 derajatnya itu adalah a line of peasant cut grain with sickles. The foreman gives orders in a loud ringing voice and chants a song to set the pace. Jadi ini kan kayak situasi maksa banget ya, deciding upon a course of action and following through with ruthless efficiency. Jadi ini kayak dulu kapal besar sebelum ada motor, sebelum ada mesin, maka kan yang menggerakkan manusia, dan cara mendayungnya itu kan harus bersama-sama, dan ada perintah dari satu chiefnya dia. Nah, ini kan penggambaran dari 29 derajat Sagittarius itu seperti itu. Jadi kita berada di dalam ritme yang kita tidak bisa kendalikan, dan kita mau tidak mau harus mengikuti. Dan kalau kita tidak berhasil untuk mengikuti, maka kita akan mendapatkan konsekuensi yang luar biasa ya. Kalau 30 Sagittarius, 30 derajat Sagittarius, an elderly theologian reads from a beautiful illuminated medieval manuscript. A student stand up in the front row and attack these ideas as antiquated and irrelevant, standing up to arbitrary authority, tricking people into seeing fallacy in their ya. Jadi ini sama. Jadi 30 derajat Sagittarius itu juga adalah pertentangan antara, namanya juga theologian ya. Artinya kan apa yang dibaca itu kayak udah dogmatik, nggak mungkin salah. Ini student stand up karena mengatakan yang kamu katakan itu salah gitu ya. Dianggap yang kamu katakan itu sudah nggak relevan lagi dengan situasi sekarang. Ini 30 derajat Sagittarius. Untuk masuk ke 1 derajat Capricorn ini agak siang ya, agak lebih sore. A tribal council, a Native American elder interrupts and with great authority outline the basic facts of their situation. Jadi begitu masuk Capricorn, energinya completely different. Jadi tapi tetap ada kekuasaan di sini. Namanya juga Native American Elder. Jadi dia punya power sendiri, power senioritas ya. Dan ketika senior menginterupsi pembicaraan kelompok, walaupun yang bicara itu punya jabatan setinggi apapun,
ketika senior bicara itu bukan untuk didiamkan apalagi diignore, nggak bisa kan, sehingga kita semua harus mampu mendengarkan dan mengatakan, karena senior ini mengatakan dengan great authority outlines the basic facts of their situation. Jadi dia yang punya pengalaman mengatakan sesuatu yang apa adanya, situasinya seperti ini. Elder di sini, di Native American elder menginterupsi, ini kayaknya dia sudah melihat bahwa situasinya menjadi chaos sekali, sehingga dia harus menginterupsi. Kalau enggak ini perangnya enggak selesai-selesai, dan akibatnya banyak sekali collateral damage yang dia sebenarnya berusaha untuk menyelamatkan dari hal tersebut. Nah, kalau di Rumi Oracle-nya diacak, diambil yang tengah, Star of Venus, Al-Uzza Star of Venus. Ini Venus yang kebetulan tengah tidak mampu memberikan suaranya, jadi dia seperti unspoken, ya ada energinya tapi seperti tidak mampu berkata-kata. I'm the pure light mason, ya. Nah, ini kan cerita tentang femininitas yang matang ya. I'm the pure light, my son. I'm not a handful of worthless dust. I'm not just an empty shell. I'm a regal pearl from in this world. Jadi kayak ngingetin lagi, ada hal yang penting yang terlupakan pada saat ini. Ya, ada hal yang terlewatkan. Ada hal penting yang harusnya menjadi pertimbangan utama, tapi dia kalah oleh banyak seliweran pendapat yang ingin memenangkan sesuatu. Close your eyes to see and become aware of me. Perceive me with eyes that see the unseen. Ya, lihat saya dengan mata yang mampu melihat yang tidak terlihat. Come into the mystery of to find me. I am the carefree visitor here for you. Jadi ini adalah hal yang penting, dia tidak akan berada di sini selamanya, dan kalau kita ignore, kita melewatkan sesuatu yang sangat berharga. Jadi pertentangan ini itu sebenarnya yang direbutin apa gitu ya, tetapi cara pandangnya semua benar-benar kayak gontok-gontokan ingin menang sendiri. What do you think? Bintang itu kan menyebutkan cita-cita, jadi masing-masing punya visi sendiri, dan sepertinya kita merasa bahwa ini adalah saatnya kita mencapai apa yang kita inginkan, dan kita akan mendapatkan keinginan tersebut. Jadi kalau 3 kartu ini tuh sama sekali tidak menunjukkan konflik yang besar. I don't know why. Dan mungkin tidak ada konflik juga. Inner power. You are now allowing yourself to experience and express your true power. The fairies ask you to affirm, it is safe for me to be powerful. Iya, ini sebenarnya menunjukkan siapa kita. Kita mungkin students yang stand up itu. Untuk sesuatu yang salah, kalau salah ya salah gitu. Udah nggak relevan lagi dengan situasi sekarang. Udah, I don't know, mungkin mental konflik, tapi di sini jelas ya current situationnya memang mental konflik. Kita sendiri dihadapkan pada pikiran yang tidak sama dengan apa yang kita ekspresikan, dan kita lihat warnanya merah di dalam otak. Jadi kemarahan itu ada, dan kita mengharapkan yang terjadi adalah heart chakra. Heart chakra itu unconditional love, compassion, harmoni. Kita mengharapkan semua yang harmonis ini, tetapi ternyata hidden influencesnya adalah kita sedang diminta untuk stand your ground. Very clear pesannya adalah tadi, barangkali memang konfrontasi penting.
setelah kita mengupayakan kemarin supaya menemukan jalan tengah, tetapi somehow sepertinya memang harus konfrontasi. Advice-nya base chakra. Iya, base chakra itu kan kita mempertahankan tanah air kita, itu kan dengan konteks besar. Tapi apa yang menjadi hal yang harus kita lindungi, sepertinya itu yang menjadi advice-nya accelerated motion. Iya, karena kalau kita diam aja maka tidak akan pernah bergerak. Kita stand up supaya berubah situasinya. Iya, ini situasinya Queen of Swords itu adalah ketika kita secara jelas mengatakan, hey, ini batasnya, kamu di sana, saya di sini. Kalau kamu melebihi dari batas yang sudah saya gambarkan dan kamu ekspansi ke tempat saya, jangan salahkan saya kalau saya menebas kepala Anda. Oke? Fine? Ya, jelas. Nah, di sini tantangannya adalah walaupun sudah dibilangin jangan keluar dari batas, tapi tetap enggak. Ya, dan ini juga sarannya kembali stand your ground juga kan? Dan hasilnya adalah terjadi perubahan. Oke. Ini benar-benar hari ini harus bertahan dari pertentangan yang kita hadapi. Ada hal yang harus kita lindungi. Dead or alive, you cannot avoid change. Get used to it. Iya, jadi dead or alive itu kan kembali apapun yang harus kita bayar, mungkin dengan hidup kita somehow di sini penggambarannya kita tetap nggak bisa menghindarkan diri dari perubahan. Jadi tadi yang orang tua atau Saturnus yang square dengan Uranus itu kan sebenarnya sangat menginginkan supaya tidak ada perubahan, status quo, semua terkendali. Terkendali itu dimaknai dengan tidak ada perubahan sama sekali, tetapi kayaknya ini memang sudah waktunya berubah dan konteks lebih besar mengatakan bahwa akan ada perubahan juga di luar. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.